Halo, kita ketemu lagi. Kita masih di dalam pembahasan analogi kehidupan orang Kristen atau orang percaya yang digambarkan Paulus di dalam kitab 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai 13. Di video kali ini kita masuk kepada bagian yang ketiga. Paulus menggambarkan kehidupan orang percaya yang siap menderita itu seperti petani. Di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke 6 dikatakan begini, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Petani yang bekerja keras. Penekanan daripada analogi ini tentang petani adalah bagaimana seorang petani itu seorang yang bekerja keras. Nah, saya tumbuh dan besar di lingkungan desa gitu ya, bersama orang tua saya yang petani. Waktu memasuki remaja, saya bersama saudara-saudara saya juga sudah mulai dilibatkan di dalam proses pertanian begitu ya. Nah, yang menarik adalah saya ingat ya, kami seringkali berbicara gitu ya, ngobrol dengan orang tua sesama keluarga gitu. Kami sebagai keluarga petani tahu persis bahwa kalau kami dapat hasil panen sekian gitu ya, itulah yang kami dapat dari usaha yang sudah kami kerjakan sejak awal pembibitan begitu. Artinya begini, kami tidak terlalu terkejut juga kalau misalnya ada orang panennya lebih baik, karena memang mama saya selalu bilang bahwa ya itu hasil kerja kerasnya, setiap hari ke ladang, sangat tekun gitu ya, mengerjakan sawahnya begitu. Jadi kalau kita dapat sekian, ya inilah yang kita dapat dari usaha yang kita lakukan begitu. Jadi para petani sebetulnya sadar betul bahwa hasil daripada pertaniannya itu tidak akan terlepas daripada hasil jerih payahnya, kerja kerasnya. Nah, petani itu kan digambarkan sebagai orang yang kerja keras. Kalau begitu apa artinya orang Kristen, orang percaya sebagai seorang petani? Nah, ada satu usaha, ada satu kerja keras di dalam satu kehidupan rohaninya. Nah, apa artinya usaha ini, kerja keras ini? Satu perilaku yang intensional, yang terus-menerus dilakukan untuk mengupayakan pertumbuhan. Tetapi apakah memang kita yang memberikan pertumbuhan pada kerohanian kita? Tidak. Jelas firman Tuhan bilang bahwa Allah lah yang memberi pertumbuhan. Di dalam surat yang ditulis Paulus kepada jemaat Korintus, jelas dikatakan bahwa yang memberi pertumbuhan, siapapun yang menanam, siapa yang menyiram, tetapi yang memberi pertumbuhan tetaplah Allah. Allah lah yang memberikan pertumbuhan rohani bagi kita. Sebetulnya bagi petani ini nggak sulit dipahami ya, bahwa apapun yang dilakukan oleh petani, membersihkan, memberi pupuk, memberikan racun untuk hama-hama, tetapi seorang petani akan tahu persis semua yang dilakukannya itu hanyalah satu upaya, tetapi pertumbuhan daripada padi, katakanlah ya, kalau kami petani padi, pertumbuhan daripada padi itu adalah tidak ditentukan oleh kami sebagai petani. Dia akan tumbuh karena benihnya baik dan karena memang ya dia akan tumbuh. Dalam hal ini ya Tuhan memberi pertumbuhan. Petani itu tidak bisa mengkalkulasikan persis bahwa sekian pupuk, sekian racun, sekian tenaga yang dilakukan hasilnya sekian. Tidak. Setiap petani itu sadar betul bahwa semua yang dilakukan itu hanyalah satu upaya untuk menolong pertumbuhannya. Tapi pertumbuhan daripada apa yang ditanam itu tidak bisa dikendalikan oleh si petani. Demikian juga di dalam kehidupan kerohanian kita. Kita hanya dapat melakukan upaya-upaya untuk menolong pertumbuhan kita. Tetapi kita sendiri tidak bisa, bukan kita yang memberikan pertumbuhan kita, yang menentukan pertumbuhan kita. Allah lah yang menentukan pertumbuhan kita. Nah,
Sekarang begini, kenapa ya Paulus menggunakan analogi petani ini? Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen? Nah, ada banyak orang-orang Kristen yang sebetulnya hanya terjebak kepada perilaku agama. Hanya sebuah kondisi, sebuah aktivitas yang melakukan sesuatu di luar daripada kehidupan sehari-harinya, sehingga seseorang merasa rohani ketika mengikuti kegiatan-kegiatan gereja atau kegiatan keagamaan atau kegiatan yang terlihat rohani. Padahal sebetulnya kerohanian itu bukanlah perbuatannya, bukanlah perilaku agamanya, bukan itu yang rohani. Saya senang menggunakan analogi bahwa tidak semua yang mengeong itu kucing, tetapi semua kucing itu mengeong. Tidak semua yang mengeong itu kucing, karena bisa jadi itu orang di balik sana gitu, ngeong gitu, itu bukan kucing, bisa jadi orang. Tapi semua kucing udah pasti mengeong, dia tidak mungkin ngembek gitu ya, atau yang lain. Semua kucing pasti mengeong, begitu, karena itulah naturnya. Sehingga tidak semua orang yang melakukan aktivitas atau memiliki perilaku rohani, agamawi itu rohani. Tidak semua orang yang terlihat rohani itu rohani, terdengar rohani itu rohani. Tapi semua orang yang rohani, being, keberadaan dirinya seorang yang rohani, maka dia akan melakukan perbuatan kerohanian, melakukan aktivitas rohani, melakukan aktivitas yang menolong dia untuk tumbuh sebagai manusia rohani. Saya mengulangi bahwa tidak semua yang terlihat rohani melakukan aktivitas rohani itu orang yang rohani. Tapi orang yang rohani, dia akan melakukan aktivitas rohani, melakukan perilaku rohani. Motivasinya bukan lagi sesuatu di luar, tetapi di dalam dirinya. Motivasi keagamaannya begitu. Nah, kalau dikatakan tidak semua yang terlihat rohani dan beraktivitas rohani itu rohani, apa artinya rohani? Nah, kerap kali orang Kristen salah begitu ya, bahwa rohani itu menunjukkan sesuatu perilaku yang terlepas dari kehidupan sehari-harinya. Rohani itu hanyalah hal-hal yang bersifat roh, spirit, supranatural. Sementara ada kehidupan yang jasmani, yang bekerja, beraktivitas, melakukan hal-hal sehari-hari yang rutin. Seolah-olah kehidupan ini terpisah. Nah, Alkitab tidak mengajarkan demikian. Sebetulnya itu ajaran filsafat Yunani. Tidak ada di dalam Alkitab memisahkan antara yang rohani dengan yang jasmani, yang duniawi dengan yang bersifat spiritual, rohani begitu ya. Tidak dipisahkan sedemikian. Justru itu merupakan ajaran filsafat Yunani. Kalau begitu apa sih artinya rohani? Artinya rohani adalah keberadaan diri kita yang sudah dilahirbarukan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus itu dia menjadi ciptaan baru. Yang lama itu artinya hidup di dalam jerat dosa gitu ya. Sekarang sudah menjadi baru. Yang lama itu berlalu, yang baru sudah datang. Jadi yang rohani itu dimulai ketika kita menerima Yesus. Kita dilahirbarukan. Roh kita yang sudah mati di dalam dosa itu dihidupkan. Nah, roh kita itu bagian dari diri kita keseluruhan. Memang ketika kita sudah lahir baru, menerima keselamatan di dalam anugerah Tuhan, menjadi anak Tuhan, tidak lantas berarti semua hal-hal yang kita hidupi selama belasan tahun di dalam tubuh darah daging kita, dalam pola-pola emosi, pola pikir, tindakan-tindakan kita, motivasi kita, kecenderungan hati kita itu berubah semuanya. Jadi rohani itu tidak lantas kita menjadi juga sesuatu yang terpisah dari kehidupan duniawi ini. Rohani itu adalah diri kita yang sudah diselamatkan. Ada benih roh, benih rohani
Kita tidak lahir secara jasmani lagi di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 12-13. Kita lahir bukan dari darah daging lagi, tapi dilahirkan secara rohani. Dilahirkan secara rohani. Itu sebabnya di Yohanes pasal 3 dikatakan di dalam percakapan Nikodemus dengan Yesus itu, kamu harus dilahir barukan. Kamu harus dilahir barukan. Nah, lahir baru itu roh kita yang dihidupkan. Tapi tubuh darah daging kita ini masih tetap. Psychological reality di dalam diri kita itu masih tetap. Nah, sekarang pilihannya, apakah kita masih terus-menerus menghidupi realitas psikologi dengan pola-pola yang sudah terbentuk dari lingkungan sosial kita, dari pengalaman-pengalaman kita, atau sekarang roh yang lahir itulah yang akan memimpin hidup kita, sehingga tubuh darah daging kita ini tidak kita persembahkan lagi untuk melayani dunia, untuk melayani hawa nafsu dosa, tetapi tubuh darah daging kita sekarang kita persembahkan sebagai senjata-senjata rohani untuk melayani Allah, untuk memuliakan Allah. Nah, dikatakan di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang Ia persiapkan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ada perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tujuan Allah menciptakan manusia. Ada itu yang disebut perbuatan baik. Dan Tuhan mau kita kembali kepada tujuan Allah menciptakan manusia, memuliakan Dia dan menikmati kemuliaan itu bersama Dia selama-lamanya. Jadi kita kembali kepada analogi sebagai seorang analoginya sebagai seorang petani. Kita tumbuh di dalam benih yang baik setelah menerima Kristus. Tapi benih itu perlu untuk terus-menerus dikerjakan dengan kerja keras. Dikerjakan dengan kerja keras. Ada upaya-upaya yang sengaja yang kita berikan untuk menghidupkan gitu ya. Nanti jadi salah paham lagi ya, bukan menghidupkan. Untuk menolong pertumbuhan kita gitu. Bagaimana mungkin gitu ya? Sekarang begini, kalau kita katakan kita manusia baru, manusia rohani, tapi kita tidak pernah untuk melakukan penyesuaian dengan cara hidup seperti yang Tuhan ingin. Bagaimana Tuhan memberikan pertumbuhan? Jangan dong diharapkan bahwa ada orang yang berubah, Tuhan langsung mengubah perilakunya. Yang pencuri jadi nggak mencuri gitu. Yang pembohong jadi nggak pembohong. Yang melakukan perzinahan langsung berhenti. Yang terikat berbagai jerat dosa langsung bebas dan tidak terjerat lagi di sana. Mungkinkah? Ya, pengalaman tiap-tiap orang tentu berbeda. Ada orang yang setelah pertobatannya menerima Kristus langsung berubah. Tetapi di dalam realitas psikologi kita ini, kita cenderung untuk selalu menghidupi hal-hal yang sudah familiar, hal-hal yang memberikan kenyamanan dengan diri kita. Sehingga kerap kali ada orang yang bertobat begitu ya, di dalam sebuah KKR, dalam sebuah kelompok kecil, di dalam sebuah ibadah di gereja, seorang bertobat dengan sungguh-sungguh terima Kristus gitu. Lalu kemudian dia kembali kepada aktivitasnya, temannya tetap orang yang sama, pergaulannya orang yang sama, dengan gaya bahasa yang sama. Apa mungkin dia langsung berubah? Dia berubah langsung tidak lagi berbicara misalnya berbicara kasar dan kotor seperti komunitasnya begitu. Apa mungkin? Nah, niat itu ya mungkin ya, tetapi sebetulnya kita perlu upaya-upaya dengan kerja keras, mulai meninggalkan manusia lama itu. Dan kalau dikatakan manusia baru itu telah datangnya itu bagaimana? Menjadikan kebenaran firman Tuhan untuk menjadi bagian dari pengalaman kita, yang mulai mengubahkan hasrat-hasrat kita di dalam hati kita, yang mulai mengubahkan motivasi kita, mulai mengubahkan dorongan-dorongan yang selama ini kita hanya mengikuti dorongan-dorongan untuk keinginan daging, sekarang untuk memuliakan Allah.
Jadi sebagai seorang petani digambarkan orang Kristen harus punya upaya-upaya yang sengaja, yang terus-menerus, yang serius untuk menyiangi, untuk memberi pupuk, untuk menghindarkan dari segala hama, supaya kita di dalam pertumbuhan yang dari Allah itu pada akhirnya akan merasakan ada buah yang terlihat, buah roh yang terlihat. Jadi jangan berpikir bahwa sebagai orang Kristen kita cukup hanya memang kita Kristen, ke gereja, beribadah sekali seminggu, ikut persekutuan kaum bapak, kaum ibu, muda-mudi, lalu kemudian ada persekutuan sektor misalnya. Apakah itu cukup? Apakah cukup 1-2 jam di dalam suasana gereja, aktivitas agama itu sanggup mengubahkan keseluruhan? Kehidupan orang Kristen itu kehidupan yang utuh. Seluruh kesehariannya itu di dalam upaya yang sengaja untuk terus-menerus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kalau dikatakan memberi pupuk misalnya, ya kita mulailah belajar. Nggak cukup ya hanya dengar khotbah yang dari mimbar. Mulai belajar, mencari bahan-bahan yang lain, bertanya kepada orang-orang yang kita rasa bisa memberikan pemahaman-pemahaman yang baik tentang iman Kristen gitu ya. Jadi kita memberi pupuk kepada kerohanian kita, mulai membaca firman secara rutin, mulai mengkonsumsi bacaan-bacaan, ya katakanlah mulai buku rohani yang ringan gitu ya. Lalu kemudian sesuai dengan proses pertumbuhan kita, pupuknya perlu tambah nih, mulai baca buku-buku doktrin supaya kita ngerti juga. Jadi kita nggak hanya lihat-lihat dari media sosial apa itu kristologi, apa itu Tritunggal, apa itu Roh Kudus, sehingga kita mudah diombang-ambingkan rupa-rupa pengajaran gitu. Tapi kita mulai belajar sendiri gitu. Jadi ada upaya untuk menghindarkan dari hama-hama, mematikan hama-hama, kecenderungan dosa yang masih terus ada. Kita matikan dengan cara apa? Dengan cara terus-menerus membangun persekutuan dengan Tuhan, dengan sesama orang percaya, bergumul bersama-sama untuk mulai meninggalkan dosa-dosa itu. Jadi hama-hama kerohanian kita mulai dimatikan satu-satu. Nah, sebagai orang Kristen, kita tidak cukup hanya sekedar terlihat sedikit lebih rohani dari yang lain. Terlihat berbeda karena KTP kita, identitas kita sebagai orang Kristen bergereja di gereja tertentu. Tidak cukup. Orang Kristen dipanggil menjadi seorang petani dengan kerja keras. Dialah yang akan pertama-tama menikmati hasil usahanya. Tanpa ada suatu kerja keras, kita tidak akan mungkin menjadi manusia rohani. Jangan berpikir bahwa kita serahkan tanggung jawab ini kepada Tuhan. Tuhan memberi pertumbuhan, tapi kita akan terus-menerus mengusahakan supaya kita semakin hari semakin tumbuh, semakin hari semakin tumbuh. Jangan puas hanya menjadi orang Kristen yang biasa, yang terlihat sedikit lebih rohani, yang menempelkan aktivitas-aktivitas rohani bagi kita. Tapi kiranya kita terus-menerus tumbuh di dalam iman kita. Firman Tuhan dikatakan kepada kepada Habakuk begitu ya, di pasal yang kedua. Orang benar akan hidup oleh imannya. Artinya bahwa orang yang sudah di dalam Kristus, itulah yang akan membawa dia tumbuh menjadi manusia rohani. Hidup secara rohani. Iman kita lah yang akan memimpin kehidupan kita, sehingga kita tidak sama lagi dengan dunia. Kiranya kita terus tumbuh dan kita terus bekerja keras untuk pertumbuhan itu. Tuhan Yesus memberkati.